Pertama-tama saya akan membacakan kasus 1 siklus pendapatan PT Zahiranet. PT Zahiranet merupakan perusahaan UMKM yang bergerak di bidang jasa pemasangan jaringan internet. PT Zahiranet juga memberikan jaminan garansi kepada pelanggan selama 1 bulan setelah pemasangan untuk menjamin bahwa pelanggan puas terhadap pekerjaan PT Zahiranet. Jika setelah pekerjaan selesai, PT Zahiranet tidak menerima pembayaran dari pelanggan, maka perusahaan akan menghentikan seluruh akses internet pelanggan hingga pelunasan. Berikut ini adalah proses pemesanan jaringan internet pada PT Zahiranet. Di sini kita langsung masuk ke kasus 1. Bagian penjualan menerima order dari pelanggan, kemudian bagian penjualan mengecek catatan transaksi pelanggan. Jika tidak ada hutang, maka pesanan pelanggan akan dimasukkan ke proses selanjutnya. Jika pelanggan masih mempunyai hutang, maka bagian penjualan meminta pelanggan melunasi utang tersebut terlebih dahulu. Sebelum hutang dilunasi, maka bagian penjualan menolak pesanan tersebut. Jadi mari kita ikuti step by stepnya. Pertama-tama, bagian penjualan menerima order dari pelanggan. Jadi di sini terminatornya ada pada pelanggan. Pelanggan mengirim orderan kepada bagian penjualan dan bagian penjualan menerima order dari pelanggan. Jadi di sini dibuat data satu dokumen terima order. Kemudian bagian penjualan mengecek transaksi penjualan pelanggan. Di situ bagian penjualan mengecek, berarti di sini ada manual operasi. Manual operasi yang dilakukan oleh bagian penjualan untuk menerima order. Selanjutnya, jika masih ada hutang, maka pesanan pelanggan akan dimasukkan ke proses selanjutnya. Jika masih ada hutang, maka bagian penjualan akan memasukkan ke dalam proses selanjutnya, yaitu proses pemesanan. Tapi jika masih punya hutang, maka pelanggan tersebut wajib melunasi hutangnya terlebih dahulu. Selanjutnya, dari pesanan, jika tidak ada hutang, maka bagian penjualan membuat dokumen order pekerjaan dengan 2 tembusan. Berarti bagian penjualan membuat 2 dokumen tembusan. 2 dokumen tersebut yang bernama dokumen penjualan menyimpan dokumen secara temporer serta salinan bukti pembayaran sambil menunggu dokumen surat perintah kerja yang telah diselesaikan oleh pekerja lapangan. Jika order yang dari pelanggan tersebut lunas, maka bagian penjualan menyimpan dokumen tersebut secara order temporer. Ini dia, bagian penjualan membuat dokumen lagi dan dimasukkan dalam arsip secara temporer beserta salinan bukti pembayaran sambil menunggu. Jadi di sini ada proses menunggu karena dokumen surat perintah kerja diselesaikan oleh pekerja lapangan. Jadi kita menunggu pekerja lapangan menyelesaikan tersebut. Jadi di sini ada proses yang disebut delay. Selanjutnya, jika pembayaran order pelanggan menunggu menyelesaikan pekerjaan oleh pekerja lapangan, maka bagian penjualan menyimpan arsip secara temporer berdasarkan order. Selanjutnya, setelah pekerja lapangan menyelesaikan tugasnya, dokumen perintah kerja kembali ke bagian penjualan. Jadi dokumen yang dikirim tadi dikembalikan lagi ke bagian penjualan dan kemudian dicap setelah oleh bagian penjualan. Jadi dokumen tersebut menjadi dokumen baru yang telah dicap oleh bagian penjualan. Selanjutnya, bagian penjualan membuat surat tagihan berdasarkan perintah kerja yang telah diselesaikan sebanyak 2 rangkap. Jadi
Bagian penjualan membuat surat tagihan berdasarkan perintah kerja dari pekerja lapangan. Bagian penjualan ini membuat surat lagi. Surat itu termasuk dokumen. Membuat 2 rangkap dokumen asli disimpan ke bagian penjualan secara temporer. Jadi disimpan, dimasukkan ke dalam arsip. Selanjutnya berdasarkan nomor urut. 1 salinan surat tagihan dikirim ke pelanggan. Jadi 1 dokumen surat tagihan ini dikirim kepada pelanggan dan satunya lagi dikirim ke bagian akuntansi. Jadi mereka membuat 3 rangkap. Rangkap pertama adalah rangkap asli untuk disimpan ke dalam arsip. Rangkap kedua dikirim kepada bagian penjualan, dan rangkap ketiga maksudnya kepada pelanggan, dan rangkap terakhir dikirim kepada bagian akuntansi. Selanjutnya, jika pelanggan telah melunasi, maka bagian penjualan akan menerima salinan bukti pembayaran dari pelanggan. Jika pelanggannya telah melunasi, maka penjual akan menerima salinan bukti pembayaran dari pelanggan. Jadi di sini ada dokumen salinan bukti pembayaran dari pelanggan. Selanjutnya, bagian penjualan kemudian menyimpan secara bersamaan ke dalam arsip permanen. Jadi bagian penjualan terima salinan bukti pembayaran ini jika lunas dan yang telah dicap selesai oleh pekerja lapangan. Bukti pembayaran dan surat tagihan jika pelanggan membayar secara kredit, dan membuat dokumen menyelesaikan pekerjaan berdasarkan dokumen tersebut sebanyak 1 rangkap. 1 salinan dikirim ke bagian akuntansi, sementara dokumen asli disimpan permanen berdasarkan nomor urut. Jadi di sini bagian penjualan membuat 4 rangkap. Rangkap pertama dikirim ke bagian akuntansi, 1 ke arsip permanen, 1 ke bagian penjualan, dan 1 yang dikirimkan oleh pelanggan. Sekian siklus pendapatan PT Zahira Net. Selanjutnya, setelah kita menyelesaikan siklus pada pendapatan pada PT Zahira Net, sekarang kita masuk kepada siklus pengeluaran PT Zahira Net. PT Zahira Net mempunyai kebijakan bahwa setiap tanggal 15 semua bagian atau departemen dalam perusahaan mengirimkan tagihan dan daftar belanja pada bagian keuangan yang kemudian akan dilunasi oleh bagian keuangan. Berikut adalah siklus pengeluaran yang ada pada PT Zahira Net. Ada pelengkapan di gudang, kemudian di bagian gudang akan membuat surat permintaan belanja barang pada 1 rangkap. Dokumen asli disimpan di bagian gudang secara temporer berdasarkan nomor surat, sementara 1 salinan dikirim ke bagian keuangan. Di sini ada manual operasi yang ditandai dengan simbol jajar genjang. Bagian gudang membuat surat permintaan belanja dengan 1 rangkap. Jadi ini surat permintaan belanja di dalam 1 rangkap. Satu disimpan ke dalam arsip berdasarkan nomor surat, dan 1 dikirim kepada bagian keuangan. Bagian keuangan membuat surat perintah belanja yang kemudian dikirim ke pemasok, sementara salinan surat permintaan belanja barang disimpan secara temporer oleh bagian keuangan. Jadi bagian keuangan membuat lagi surat dokumen. Yang pertama, dokumen surat permintaan belanja. Surat permintaan belanja ini pertama dikirim kepada pemasok, dan yang kedua dimasukkan ke dalam arsip salinan surat permintaan belanja. Selanjutnya, bagian keuangan menerima nota tagihan sesuai barang yang dipesan. Pelunasan tagihan dilakukan setelah barang pesanan datang. Nota tagihan dari pemasok
akan digandakan atau dikopi kemudian dikirim kepada bagian akuntansi. Jadi di sini bagian pemasok mengirim nota, salinan nota dikirim kepada bagian akuntansi, dan bagian dokumen aslinya diarsip secara permanen dengan surat permintaan belanja barang. Selanjutnya, bagian keuangan menerima surat permintaan barang kemudian oleh pihak bank. Selanjutnya, bagian keuangan menyimpan dalam arsip permanen nota tagihan, surat permintaan barang, dan bukti pembayaran dari bank. Selanjutnya, bagian keuangan membuat duplikat bukti pembayaran dari pihak bank dan dikirimkan kepada bagian akuntansi. Sekian dari saya. Terima kasih.